Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ririn Setiawati, yang pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan metode operator untuk sistem persamaan diferensial linier. Kalau pada video sebelumnya sudah diberikan bentuk umum dari sistem persamaan diferensial linier, nah pada video kali ini nanti akan lebih fokus untuk menentukan solusi dari sistem persamaan diferensial linier dengan menggunakan metode operator. Operator yang di sini itu yang dimaksud adalah operator diferensial. Sebelum masuk bagaimana menentukan solusi dari sistem persamaan diferensial linier dengan metode operator, diberikan terlebih dahulu penjelasan terkait dengan operator diferensial. Operator diferensial terhadap T ditulis dengan D, yang selanjutnya didefinisikan sebagai operasi penurunan terhadap T. Dalam hal ini ya, turunan X terhadap T itu ditulis dengan dx. Jadi operator D besar di sini ya, operator D itu akan sama dengan D per dt. Kalau di sini dituliskan dx, berarti maknanya apa? Dx per dt, yaitu turunan pertama X terhadap T. Selanjutnya, secara umum turunan tingkat ke n dari X terhadap T itu dinyatakan dengan D pangkat Nx, yaitu D pangkat Nx itu sama dengan turunan ke n dari X terhadap T. Untuk n sama dengan 1, 2, sampai dengan tak hingga. Selanjutnya, dengan notasi operator diferensial, ekspresi dari persamaan diferensial linier orde n dengan koefisien konstan A1, A2 sampai AN yang berbentuk ya. Jadi persamaan diferensial liniernya itu mempunyai bentuk yaitu AN dikalikan dengan turunan ke N dari X terhadap T ditambah AN-1 dikalikan turunan dari N-1 X terhadap T sampai dengan jumlahan dari A1 dikalikan dengan turunan dari X terhadap T ya. Ini seharusnya keliru ya. Ini hanya A1 dx per dt ditambah dengan A0x. Dari definisi dari operator diferensial tadi, turunan ke n dari X terhadap T itu sama dengan D pangkat n, turunan ke n-1 terhadap T itu sama dengan D pangkat n-1 ya. Dx per dt maka sama dengan dx ditambah dengan A0x. Dari bentuk operator ini nanti ya, karena semua memuat variabel tak bebas X, maka di sini variabel X-nya kita keluarkan. Sehingga kita punya bentuk operator yang berbentuk AN dikalikan D pangkat N ditambah AN-1 dikalikan DN-1 sampai dengan A1 kali D ditambah dengan A0. Selanjutnya, ekspresi dari AN dikalikan D pangkat N ditambah AN-1 dikalikan D pangkat N-1 ditambah sampai dengan A1 kali D ditambah A0. Dengan A0, A1 sampai dengan AN itu adalah suatu konstanta. Maka bentuk dari ekspresi ini itu disebut dengan operator diferensial linier orde n dengan koefisien konstan. Selanjutnya, di sini diberikan contoh dari operator diferensial linier yang berbentuk 2D kuadrat ditambah 5D dikurangi 2. Jika X mempunyai turunan sampai tingkat 2, maka 2D kuadrat ditambah 5D dikurangi 2 dari X itu akan sama dengan 2D kuadrat X per dt kuadrat ditambah 5DX per dt dikurangi 2X. Ya. Kemudian, di sini diberikan sifat-sifat operator diferensial linier dengan koefisien konstan. Ada dua sifat. Sifat yang pertama adalah linier, sifat yang kedua itu adalah dapat dikalikan dan difaktorkan seperti polinom. Selanjutnya di sini ya, sifat linier. Misalkan L itu adalah operator diferensial linier orde n seperti yang tertulis di sini yaitu AN L itu sama dengan AN D pangkat N ditambah AN-1 dikalikan D pangkat N-1 sampai dengan A1 kali D ditambah A0 ya, di mana L itu merupakan operator diferensial linier orde n dengan koefisien konstan. Jika F1 dan F2 itu mempunyai turunan sampai tingkat ke n,
dan C1, C2-nya itu adalah suatu konstanta, maka di sini akan berlaku sifat linearnya yaitu ini. L dari C1F1 ditambah C2 kali F2 itu akan sama dengan C1 LFF. LF1 ditambah C2 LF2. Selanjutnya, sifat yang kedua yaitu dapat dikalikan dan difaktorkan seperti polinom. Katakan saja L1 itu adalah operator diferensial linear order n dengan koefisien konstan AN sampai dengan A0 ya. Sedangkan L2 itu adalah operator diferensial linear order m ya dengan AM sampai dengan B0 ya. AM sampai dengan B0 ini merupakan suatu konstanta. Selanjutnya ya, L1 dan L2 operator diferensial linear untuk L1 yaitu order n, L2 itu order m dapat kita pandang sebagai suatu polinom dalam R. Dengan cara apa? Dengan cara mengganti D itu menjadi R. Sehingga nanti akan kita temukan L1R itu merupakan polinomial berderajat n dengan koefisien konstan yaitu AN sampai dengan A0. Sedangkan L2R itu adalah polinom berderajat M ya, berderajat M dengan koefisiennya itu adalah AM sampai dengan A1, B0 ya. Selanjutnya, karena kita sudah pandang L1 dan L2 itu sebagai polinom, maka kalau L1 dikalikan L2 ya, L1 dikalikan L2, maka akan kita peroleh perkalian dari polinom dengan pangkat tertingginya itu adalah n plus m. Nah, kalau ini kita pandang sebagai polinom, maka di sini akan berlaku sifat ya. L1 kali L2F ditambah sama dengan L2 kali L1F itu akan sama dengan LF. Di mana L itu diperoleh dari perkalian L1 L2 atau L2 kali L1. Dengan L-nya di sini operator yang didapat dari polinom R dengan mengganti R dengan D, R kuadrat dengan D kuadrat, sampai dengan R pangkat N plus M dengan D pangkat N plus M. Selanjutnya ya, polinom di sini ya, operator diferensial itu dapat difaktorkan seperti polinom. Misalkan L itu adalah operator diferensial linear dengan koefisien konstan AN, AN-1, A1 sampai dengan A1, A0 ya. Maka bentuk ini itu dapat kita ubah ke dalam bentuk polinom dengan mengganti D dengan R. Sehingga kita peroleh R itu adalah polinomial berderajat N. Ya. Karena ini adalah bentuk polinom ya, maka bentuk ini dapat kita faktorkan. Karena polinomnya adalah berderajat N, maka nanti akan kita peroleh N faktor. Nah, katakan saja LR itu juga bisa disajikan dalam bentuk AN dikalikan dengan R dikurangi R1 dikalikan R dikurangi R2 sampai dengan R dikurangi Rn. Sehingga ya, dengan mengganti R dengan D maka kita peroleh pemfaktoran dari bentuk operator linear order n dengan koefisien konstan dari L. Nah, sebagai contoh di sini, coba diperhatikan. Jika L itu sama dengan 2D kuadrat ditambah 5D dikurangi 2, di mana F1T-nya itu sama dengan T pangkat 3, F2T-nya itu sama dengan cos T, C1-nya sama dengan 10, C2-nya sama dengan negatif 3. Maka dengan menggunakan sifat linear ya, L dari 10T pangkat 3 dikurangi 3 cos T ini nanti akan sama dengan 10 L dari T pangkat 3 dikurangi 3 L cos T ya. L-nya di sini adalah 2D kuadrat ditambah 5D dikurangi 2. Maka dari persamaan baris pertama di sini menggunakan sifat linear. Nah, selanjutnya kita selesaikan dengan menggunakan definisi dari operator diferensial. Karena L-nya tadi adalah 2D kuadrat ditambah 5D dikurangi 2, sekarang kita substitusi L dengan 2D kuadrat ditambah 5D dikurangi 2. Nah, setelah kita substitusi, sekarang kita operasikan. Kita operasikan ya, kita operasikan dari depan. Untuk mengoperasikannya, karena ini adalah bentuk perkalian, maka
operator diferensial itu bisa dipandang sebagai polinom. Maka di sini 10 kali 2D kuadrat kali T pangkat 3. Maka kita peroleh 20D kuadrat T pangkat 3. 10 kali 5D kali T pangkat 3. Maka kita peroleh 50D T pangkat 3. Ya. Kemudian 10 dikalikan negatif 2 T pangkat 3. Maka kita peroleh negatif 20 T pangkat 3. Selanjutnya yang suku yang kedua ya. Negatif 3 dikalikan 2D kuadrat kali cos T, maka menjadi negatif 6D kuadrat cos T. Negatif 3 dikalikan plus 5D dikalikan cos T, maka diperoleh negatif 15D cos T. Kemudian negatif 3 dikalikan negatif 2 kali cos T, maka diperoleh plus 6 cos T. Nah, sekarang kita tentukan ya. 20D kuadrat T pangkat 3. Artinya apa? 20 dikalikan dengan turunan kedua dari T pangkat 3 terhadap T. Nah, turunan kedua dari T pangkat 3, maka kita peroleh ya. Turunan pertamanya adalah 3T kuadrat, turunan keduanya adalah 6T. Maka 6T dikalikan 20, kita peroleh 120T. 50D T pangkat 3, turunan dari T pangkat 3 terhadap T, turunan pertama ya. Berarti 50 dikalikan 3T kuadrat, maka kita peroleh 150T kuadrat. Dikurangi 20T pangkat 3, dikurangi 6D kuadrat cos T. Turunan pertama cos T itu adalah negatif sin T, turunan keduanya adalah negatif cos T. Negatif cos T dikalikan negatif 6, maka kita peroleh plus 6 cos T. Ya. Kemudian negatif 15 dikalikan turunan pertama dari cos T terhadap T. Berarti negatif 15 dikalikan negatif sin T, maka kita peroleh plus 15 sin T. Ditambah 6 cos T. Nah, kalau kita sederhanakan, maka di sini kita peroleh ya, yang sama di sini hanya 6 cos T plus 6 cos T, maka kita peroleh 12 cos T. Sehingga hasil dari operator diferensial linier yang dioperasikan dalam fungsi 10T pangkat 3 dikurangi 3 cos T itu akan sama dengan negatif 20T pangkat 3 ditambah 150T kuadrat ditambah 120T ditambah 12 cos T plus 15 sin T. Selanjutnya ya, diberikan contoh yang ketiga. Di sini diberikan dua bentuk operator diferensial. Yang pertama adalah operator diferensial order 1 yang dinotasikan dengan L1 itu sama dengan L5D ditambah 4. Kemudian L2 itu adalah operator diferensial linear order 2 dalam bentuk D kuadrat dikurangi 3. Sedangkan Ft itu sama dengan T pangkat 5. Maka di sini akan kita tentukan ya L1, L2F. Dari sifat kita punya L1, L2 itu akan sama dengan L2 kali L1 sama dengan L. L-nya di sini diperoleh dari perkalian antara operator diferensial L1 dengan operator diferensial L2. Nah, untuk menentukan L1, L2F ya, L1-nya adalah 5D plus 4, L2-nya adalah D kuadrat dikurangi 3 yang dioperasikan terhadap fungsi T pangkat 5. Maka kalau bentuknya seperti ini bisa kita kerjakan dari belakang, yaitu D kuadrat dikurangi 3 diaplikasikan dulu untuk T pangkat 5. Maka di sini akan kita peroleh D kuadrat T pangkat 5. Berarti turunan kedua dari T pangkat 5. Turunan pertamanya adalah 5T pangkat 4, turunan keduanya itu adalah 20T pangkat 3. Maka di sini kita peroleh D kuadrat T pangkat 5 itu sama dengan 20T pangkat 3. Dikurangi 3T pangkat 5. Selanjutnya ya, hasil fungsi yang diperoleh setelah dioperasikan dengan D kuadrat dikurangi 3, sekarang kita operasikan dengan operator S1 yaitu 5D plus 4. Nah, karena bisa dipandang sebagai polinom, maka di sini kita kalikan dulu. 5D dikalikan 20T pangkat 3, maka kita peroleh 100D T pangkat 3. Ya. Kemudian 5D dikalikan negatif 3T pangkat 5, maka kita peroleh negatif 15D T pangkat 5. Ditambah 4 kali 20T pangkat 3, maka kita peroleh 80T pangkat 3. Ditambah 4 dikalikan negatif 3T pangkat 5, maka kita peroleh negatif 12T pangkat 5. Selanjutnya di sini kita operasikan. 100D T pangkat 3, berarti 100 dikalikan 3T kuadrat, maka kita peroleh 300T kuadrat.
Selanjutnya, negatif 15 dt pangkat 5. Negatif 15 dikalikan turunan pertama dari T pangkat 5 yaitu 5T pangkat 4. Maka kita peroleh negatif 75T pangkat 4 ditambah 80T pangkat 3 dikurangi 12T. Ya. Dari perkalian L1 L2F itu juga bisa kita kerjakan dengan cara mengalihkan bentuk operatornya terlebih dahulu. Ya, kita kalikan bentuk operatornya. Operator S1-nya tadi adalah 5D plus 4, kita kalikan dengan D kuadrat dikurangi 3. Maka kan kita peroleh 5D kali D kuadrat 5D pangkat 3, ya. Kemudian 4 dikalikan D kuadrat diperoleh 4D kuadrat. 5D dikalikan negatif 3, maka diperoleh negatif 15D. Plus 4 dikalikan negatif 3, maka diperoleh negatif 12. Selanjutnya L di sini diterapkan pada fungsi T pangkat 5. Karena dipandang sebagai polinom, maka bentuk ini akan menjadi 5D pangkat 3T pangkat 5 ditambah 4D kuadrat T pangkat 5 dikurangi 15D T pangkat 5 dikurangi 12T pangkat 5. Negatif 12T pangkat 5 tetap ya. Selanjutnya negatif 15D T pangkat 5. Turunan dari T pangkat 5 adalah 5T pangkat 4 dikalikan negatif 15, maka kita peroleh negatif 75T pangkat 4. 4 dikalikan D kuadrat T pangkat 5 berarti 4 dikalikan 20T pangkat 3. Maka kita peroleh 80T pangkat 3. 5D pangkat 3T pangkat 5 berarti 5 dikalikan 100T kuadrat. Sehingga kita peroleh di sini, 5D pangkat 3T pangkat 5. Turunan pertamanya adalah 5T pangkat 4, turunan keduanya adalah 20T pangkat 3, turunan ketiganya di sini adalah 60T kuadrat. 60T kuadrat dikalikan 5 maka diperoleh 300T kuadrat. Hasilnya sama, ya. Hasilnya sama. Nah, itu adalah sifat-sifat dari operator diferensial linier. Sekarang kita masuk untuk metode operator yang diterapkan untuk menentukan solusi dari sistem linier dua persamaan diferensial. Nah, diberikan ya, sistem linier dua persamaan diferensial linier yang dituliskan dalam bentuk persamaan 1, yaitu bentuknya adalah bentuk dari operator diferensial, yaitu L1X ditambah L2Y sama dengan F1T untuk persamaan pertama. Persamaan keduanya itu adalah L3X ditambah L4Y sama dengan F2T. Dengan L1, L2, L3, L4 itu merupakan operator-operator diferensial linier dengan koefisien konstan. Seperti kita memandang bentuk dari persamaan 1 itu sebagai bentuk dari sistem persamaan linier dengan variabel X dan Y. Maka bentuk persamaan diferensial ini pada persamaan 1 ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode eliminasi. Dengan cara apa? Kalau kita mau mengeliminasi Y untuk menentukan X, berarti persamaan pertama kita kalikan dengan L4, persamaan kedua kita kalikan dengan L2. Sehingga akan kita peroleh ya, L1 L4X ditambah L2 kali L4Y sama dengan L4 F1T. Persamaan kedua menjadi L3 L2X ditambah L4 L2Y sama dengan L2 F2T. Ya. Karena sifat dari operator diferensial ya, di mana sifat operator itu bisa dikalikan seperti polinom. Maka di sini akan berlaku sifat L4 dikalikan L2 itu sama dengan L2 kali L4. Berlaku sifat komutatif. Maka sistem 2 ya. Maka sistem 2 di sini dengan mengurangkan persamaan pertama dengan persamaan kedua dari sistem 2 akan kita peroleh ya. L1 dikalikan L4 dikurangi L3 dikalikan L2X ya. Ditambah L2 L4 dikurangi L4 L2 sama dengan 0 sama dengan L4 F1T dikurangi L2 F2T. Selanjutnya ya, kita perhatikan kalau L1 L4 tadi masing-masing adalah operator diferensial linier dengan koefisien konstan yang bisa dipandang sebagai polinom. Begitu juga dengan L3 L2. Maka perkalian dari L1 L4 itu juga operator diferensial linier dengan koefisien konstan. Begitu juga dengan L3 L2.
Sehingga kalau L1, L4 dikurangi L3, L2, kita notasikan ulang sebagai L5, maka L5 itu juga merupakan operator linier dengan koefisien konstan. Selanjutnya, jika kita misalkan G1T itu sama dengan L4 F1T dikurangi L2 F2T, maka persamaan ketiga itu dapat kita tulis dalam bentuk L5X sama dengan G1T. Di mana persamaan diferensial seperti pada persamaan 4 ini merupakan persamaan diferensial linier dengan koefisien konstan dalam variabel tak bebas X dan variabel bebas T. Nah, ketika G1T-nya itu sama dengan 0, maka menjadi persamaan diferensial linier dengan koefisien konstan homogen. Kalau G1-nya itu tidak sama dengan 0, maka bentuknya menjadi non-homogen. Nah, untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial linier dengan koefisien konstan, sudah kita jelaskan pada video sebelumnya, ya, pada materi sebelumnya, yaitu terkait dengan persamaan diferensial order tinggi. Kalau persamaan diferensial linier dengan koefisien konstan homogen, maka bisa kita selesaikan dengan membentuk persamaan diferensial linier dengan koefisien konstan itu ke dalam persamaan karakteristik. Tentukan akar-akar dari persamaan karakteristiknya. Nah, dari akar yang diperoleh di situ coba dilihat apakah akarnya real dan berlainan, real dan sama, atau kompleks konjugat. Nah, nanti ada kriterianya sendiri. Nah, ketika bentuknya menjadi non-homogen, di mana G1-nya itu tidak sama dengan 0, maka kita lihat G1T-nya itu apakah merupakan anggota dari salah satu fungsi UC atau perkalian dari anggota-anggota fungsi UC atau bukan. Kalau iya, berarti gunakan metode koefisien tak tentu. Kalau tidak, berarti gunakan metode variasi parameter yang lebih umum dibandingkan dengan metode koefisien tak tentu. Nah, setelah diselesaikan, katakan saja solusinya itu nanti akan berbentuk XP sama dengan C1U1 ditambah C2U2 sampai dengan CNUN, di mana C1U1 sampai dengan CNUN itu diperoleh dari solusi persamaan diferensial linier homogen dengan koefisien konstan. Sedangkan U1 itu diperoleh dari penyelesaian persamaan diferensial non-homogen. Nah, selanjutnya ya, untuk menentukan Y ya, kalau tadi sudah kita tentukan X-nya, kalau ditentukan X berarti kita eliminasi Y. Nah, sekarang kita tentukan Y-nya. Kalau kita tentukan Y berarti yang dieliminasi adalah X. Oleh karena itu, persamaan pertama dikalikan L3, persamaan kedua dikalikan dengan L1. Dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama seperti bagaimana menentukan XT, maka solusi YT di sini nanti akan diperoleh bentuknya adalah K1U1 ditambah K2A2 sampai dengan KNUN ditambah U2 ya. Di mana K1U1 sampai dengan KNUN itu nanti akan diperoleh dari solusi persamaan diferensial linier homogen dengan koefisien konstan yang berbentuk L6Y sama dengan 0. Sedangkan U2 itu adalah penyelesaian dari PD non-homogennya. Nah, dapat kita lihat karena XT-nya tadi konstantanya adalah C1 sampai dengan Cn, sedangkan Y konstantanya adalah K1 sampai dengan Kn. Nah, sekarang kita harus mengkonversikan agar konstanta K1 sampai dengan Kn ini ke dalam bentuk C1 sampai dengan Cn. Dengan cara apa? Dengan cara mensubstitusikan XT yang diperoleh tadi pada XT pada persamaan 5 dan Y pada persamaan 9 ini ke salah satu persamaan pada sistem. Selanjutnya, samakan koefisien antara yang di ruas kiri dan ruas kanan ya, sehingga nanti akan kita peroleh hubungan K1 itu sama dengan lambda 1C1, K2 sama dengan lambda 2C2, sampai dengan Kn sama dengan lambda NCN. Sehingga nanti solusi akhir dari sistem persamaan diferensial yang berbentuk L1X ditambah L2Y sama dengan F1T dan L3X ditambah L4Y itu sama dengan F2T. Solusinya akan berbentuk pasangan dari XT, YT di mana XT-nya sama dengan C1, U1 sampai ditambah sampai dengan
CNUN ditambah U1, sedangkan YT-nya menjadi lambda 1C1 U1 ditambah sampai dengan lambda NCNUN ditambah dengan U2. Nah, itu adalah cara menentukan solusi dari sistem linier dua persamaan diferensial ya, dengan menggunakan metode operator. Nah, untuk lebih memahamkan terkait teori ini, terkait dengan metode ini, nah di sini diberikan contoh ya. Tentukan solusi dari sistem dua persamaan diferensial linier order 1 dalam bentuk 2dx per dt dikurangi 2dy per dt dikurangi 3x sama dengan t. Sedangkan pada persamaan kedua adalah 2dx per dt ditambah 2dy per dt ditambah 3x ditambah 8y sama dengan 2, seperti pada persamaan 10. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengkonversi sistem pada persamaan 10 ini ke dalam bentuk operator diferensial, di mana dx per dt itu sama dengan dx, dy per dt itu sama dengan dy. Sehingga pada persamaan pertama itu akan diperoleh 2dx dikurangi 2dy dikurangi 3x sama dengan t. Selanjutnya kita kumpulkan yang ada x sehingga dapat kita sederhanakan menjadi 2d dikurangi 3x dikurangi 2dy sama dengan t. Sedangkan pada persamaan diferensial yang kedua ya, kita ganti dx per dt dengan dx, dy per dt dengan dy. Selanjutnya kita operasikan yang sama-sama memuat variabel yang sama, yaitu 2dx ditambah 3x menjadi 2d plus 3x, 2dy ditambah 8y menjadi 2d plus 8y sama dengan 2. Nah, langkah pertama, kalau kita ingin menentukan xt, jadi boleh ditentukan xt terlebih dahulu, boleh yt dulu, bebas ya. Kalau kita menentukan xt berarti yang kita eliminasi itu adalah y. Sehingga persamaan pertama pada persamaan diferensial 11 di sini kita kalikan dengan 2d plus 8, sehingga nanti akan kita peroleh 2d dikurangi 3 dikalikan 2d plus 8 dikurangi 2d dikalikan 2d plus 8y sama dengan 2d plus 8 kali t. Sedangkan persamaan kedua kita kalikan dengan 2d. Sehingga kita peroleh 2d kali 2d plus 3x ditambah 2d dikalikan 2d plus 8y sama dengan 2. Nah, seperti pada persamaan 12 ya. Selanjutnya ya, kita operasikan. Kita jumlahkan dua persamaan diferensial ini. Kalau kita jumlahkan maka akan kita peroleh 2d dikurangi 3 dikalikan 2d plus 8 ditambah 2d plus 3. 2d plus 3 dikalikan dengan 2d. Ya. Mohon maaf, ini seharusnya ditambah ya. Ini ditambah 2d plus 3x. Selanjutnya negatif 2d dikalikan 2d plus 8 ditambah 2d plus 8 kali 2d sama dengan 0. Ya. Sama dengan 2d plus 8 ditambah 2d dari 2. Ini seharusnya tambah ya. Nah, sekarang kita operasikan. Karena operator itu bisa kita kalikan seperti polinom, maka 2d dikalikan 2d kita peroleh 4d kuadrat ya. 4d kuadrat ditambah 16d dikurangi 5d dikurangi 24. Ditambah ya, ini seharusnya ditambah ya. Ditambah 4d kuadrat ditambah 6d. Sehingga kan kita peroleh bentuk sederhananya menjadi 8d kuadrat ditambah 16d dikurangi 24x. Selanjutnya kita operasikan yang di ruas kanan. 2d kali t berarti 2 kali turunan terhadap t, maka diperoleh sama dengan 2 ditambah 8t. Ditambah, ini seharusnya tambah ya, ditambah 2d 2. Karena turunan pertama dari konstanta itu terhadap t adalah 0, maka 2 kali 0 diperoleh 0. Ya. Selanjutnya kita bagi pada baris kedua ini dengan 8. Sehingga kita peroleh d kuadrat plus 2d dikurangi 3. X sama dengan T plus 1/4. Sehingga kalau bentuk ini ya, bentuk pada persamaan diferensial 13 ini kita bawa ke dalam bentuk persamaan diferensial biasa, maka akan menjadi d kuadrat x per dt kuadrat ditambah 2 dx per dt dikurangi 3x sama dengan T plus 1/4.
yang merupakan persamaan diferensial linear order 2 dengan koefisien konstan non homogen. Dengan F-nya itu adalah T plus 1/4. Karena T plus 1/4 berarti dapat kita lihat bahwa Ft di sini merupakan anggota dari fungsi UC. Maka untuk menentukan solusinya kita gunakan metode koefisien tak tentu. Ya. Selanjutnya, langkah pertama berarti untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial homogen order 2 dengan koefisien konstan, yang pertama adalah kita tentukan dulu ya, solusi dari PD homogen yang berkorespondensi dengan PD non homogen, yaitu d kuadrat x per dt kuadrat ditambah 2 dx per dt dikurangi 3x sama dengan 0. Ya, sehingga kita bentuk persamaan karakteristiknya adalah m kuadrat ditambah 2m dikurangi 3 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, maka kita peroleh m dikurangi 1 dikalikan m plus 3 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh akarnya adalah m1 sama dengan 1 dan m2 sama dengan negatif 3. Karena akarnya adalah real dan berlainan, maka solusi dari PD homogen 15 ini adalah XC sama dengan C1 E pangkat T ditambah C2 E pangkat negatif 3T. Nah, sekarang kita tentukan solusi khusus dari PD non-homogennya. F1T-nya adalah T plus 1/4, sehingga himpunan dari anggota keluarga fungsi UC-nya itu adalah S adalah himpunan dari T,1. Maka kita misalkan XP itu sama dengan AT plus B. Sehingga kita peroleh turunan pertama XP terhadap T itu sama dengan A, sedangkan turunan kedua XP terhadap T itu sama dengan 0. Selanjutnya hasil di sini, ya, turunan pertama, turunan kedua, dan XP itu kita substitusikan ke PD5, ke PD14 ya, ke PD14. Sehingga nanti akan kita peroleh 0 ditambah 2A dikurangi 3 dikalikan AT plus B sama dengan T plus 4. Selanjutnya kita samakan koefisien yang berada di ruas kiri dengan yang di ruas kanan. Koefisien T di ruas kiri adalah negatif 3A, sedangkan koefisien T di ruas kanan adalah 1. Kita samakan sehingga kita peroleh A sama dengan negatif 1/3. Ya. Selanjutnya, 2A dikurangi 3B itu sama dengan 1/4. Karena A-nya sama dengan negatif 1/3, nanti kita peroleh B-nya sama dengan negatif 11/36. Sehingga kita peroleh XP itu sama dengan negatif 1/3T dikurangi 11/36. Ya. Jadi solusi dari persamaan diferensial non-homogen order 2 yang pada persamaan 14 tadi kita peroleh XP itu sama dengan C1 E pangkat T ditambah C2 E pangkat negatif 3T dikurangi 1/3T dikurangi 11/6. Ya. Selanjutnya kita tentukan YT dengan cara yang sama seperti XT. Dengan cara persamaan pertama pada PD11 tadi kita kalikan dengan 2D plus 3, sedangkan persamaan kedua kita kalikan dengan 2D dikurangi 3. Sehingga kita peroleh pada persamaan 17 ya. Selanjutnya kita kurangkan persamaan pertama dengan persamaan kedua. Sehingga akan kita peroleh di sini ya. Kita peroleh di sini adalah bisa juga di sini ya, persamaan kedua dikurangi dengan persamaan pertama. Kalau yang saya tuliskan di sini adalah kurangkan persamaan 2 dengan persamaan pertama. Sehingga di sini 2D plus 8 dikalikan 2D dikurangi 3 ya, dikurangi 2 dikurangi negatif 2D dikalikan 2D plus 3, maka menjadi plus 2D dikalikan 2D plus 3. Setelah kita operasikan, maka akan ketemu 8D kuadrat plus 16D dikurangi 24Y. Ya, sekarang kita operasikan yang di ruas kanan. 2D dikurangi 3 dari 2. Berarti 2 kali 0 dikurangi 6. Dikurangi 2D plus 3 kali T. Berarti 2 plus 3T. Maka di sini akan kita peroleh negatif 1 dikurangi, ini ya, negatif 2 dikurangi, negatif 6 dikurangi 2 adalah negatif 8, dikurangi 3T yang di ruas kanan. Selanjutnya kita bagi pada baris kedua ini dengan 8, sehingga kita peroleh D kuadrat plus 2D dikurangi 3Y sama dengan negatif 1 dikurangi 3/8T. Nah, bentuk dari
operator diferensialnya D kuadrat plus 2D dikurangi 3. Y itu sama seperti pada XT. Sehingga nanti solusi dari persamaan diferensial linear non homogen bentuknya sama ya. Bentuknya sama ya, dengan akar karakteristiknya adalah 1 dan negatif 3. Oleh karena itu di sini diperoleh solusi dari PD homogen itu adalah K1 E pangkat T ditambah K2 E pangkat negatif 3T. Selanjutnya dengan cara yang sama yaitu dengan menggunakan metode koefisien tak tentu. Silakan diperhatikan langkah-langkahnya ya. Sehingga nanti akan kita peroleh YP itu sama dengan 1/8T ditambah 5/12. Sehingga kita peroleh solusinya itu berbentuk YT sama dengan YC ditambah YP. Yaitu K1 E pangkat T ditambah K2 E pangkat negatif 3T ditambah 1/8T ditambah 5/12 ya. Jadi di sini karena solusinya tidak berhenti di sini saja, karena apa? Y-nya itu konstantanya K1, K2, sedangkan X-nya konstantanya C1 dan C2. Nah, sekarang kita harus konversi dulu K1 dalam C1, K2 dalam C2. Dengan cara apa? Dengan cara ini. Substitusi XT pada persamaan 15 dan YT pada persamaan 21 ke salah satu persamaan diferensial sistem 10. Katakan saja substitusi ke persamaan pertama yaitu 2dx per dt dikurangi 2dy per dt dikurangi 3x sama dengan t. Tadi kita punya xt-nya adalah c1 e pangkat t ditambah c2 e pangkat negatif 3t dikurangi 1/3t dikurangi 11/36. Sehingga kita turunkan, kita peroleh dx per dt-nya adalah c1 e pangkat t dikurangi 3c2 e pangkat negatif 3t dikurangi 1/3. Dikurangi 2 dikalikan turunan dari Y terhadap T. Ya. Turunan dari Y terhadap T itu kalau kita peroleh K1 E pangkat T dikurangi 3K2 E pangkat negatif 3T ditambah 1/8. Dikurangi 3X berarti dikurangi 3, X-nya adalah ini. Ya. Sekarang kita operasikan. Ya, kita operasikan untuk koefisien dari E pangkat T. 2C1 ya. Dikurangi 2K1, kemudian dikurangi 3C1, maka kita peroleh negatif C1 dikurangi 2K1 E pangkat T. Ya. Ditambah, sekarang kita lihat koefisien dari E pangkat negatif 3T. 2 kali negatif 3C2 berarti negatif 6C2 ya. Negatif 6C2, kemudian negatif 2 ya. Negatif 2 dikalikan negatif 3K2 maka diperoleh plus 6K2 ya. Tadi adalah negatif 6C2 kemudian ditambah negatif 3 kali C2 berarti kita peroleh negatif 9C2 ditambah 6K2 E pangkat, ini seharusnya negatif 3T ya. Negatif 3T. Selanjutnya di sini masih ada variabel dari T. Negatif 3 dikalikan negatif 1/3T, maka kita peroleh plus T. Selanjutnya kita lihat satuannya. 2 kali negatif 1/3 itu adalah negatif 2/3. Negatif 2/3 dikurangi 2 kali 1/8 berarti dikurangi 1/4. Ditambah 3 kali 11/6 itu adalah 11/12. Kalau kita operasikan nanti hasilnya 0. Maka kita peroleh bentuk seperti ini ya. Plus T di ruas kiri sama dengan T di ruas kanan. Sehingga bisa kita hilangkan. Sehingga kita peroleh persamaannya menjadi negatif C1 dikurangi 2K1 E pangkat T ditambah negatif 9C2 ditambah 6K2 E pangkat negatif 2T sama dengan 0. Ya. Agar persamaan ini terpenuhi, karena E pangkat T dan E pangkat negatif 2T itu nilainya tidak mungkin sama dengan 0, maka ini haruslah negatif C1 dikurangi 2K1 yang sama dengan 0, sehingga kita peroleh K1 itu sama dengan negatif setengah C1, sedangkan negatif 9C2 ditambah 6K2 sama dengan 0, sehingga kita peroleh K2 itu sama dengan 3/2C2. Sehingga di sini kita peroleh solusi akhir dari sistem persamaan diferensial linear 10 dalam bentuk pasangan XT, YP. Dengan XT-nya sama dengan C1 E pangkat T ditambah C2 E pangkat negatif 3T dikurangi 1/3T dikurangi 11/36.
Dan YT-nya itu sama dengan negatif setengah C1 E pangkat T ditambah 3/2 C2 E pangkat negatif 3T ditambah 1/8 T ditambah 5/12. Nah, kalau kita gunakan metode operator baik untuk mencari X dan Y, maka langkah yang harus kita ambil di sini mungkin terlalu panjang. Oleh karena itu, di sini kita kenalkan dengan prosedur alternatif. Jadi, kita mencari solusi YT dengan cara alternatif. Kalau XT itu kita tentukan dengan menggunakan metode operator, maka YT bisa kita tentukan dengan cara alternatif. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau kita tentukan YT terlebih dahulu dengan metode operator, maka XT bisa kita tentukan dengan cara alternatif. Dengan cara apa? Ya, dengan cara nanti kita harus bisa mengubah ya bentuk operator diferensial dari sistem seperti pada persamaan 11 seperti yang saya tuliskan di sini ya. 2D dikurangi 3E dikurangi 2DY sama dengan T, persamaan keduanya menjadi 2D plus 3X ditambah 2D plus 8Y sama dengan 0. Nah, sistem ini harus kita ubah bagaimana caranya sehingga nanti akan membentuk Y sama dengan atau DY sama dengan. Ya, kalau kita mencari Y, berarti harus kita bawa ke dalam bentuk Y sama dengan atau DY sama dengan. Nah, caranya bagaimana? Nah, sekarang kita perhatikan, karena yang kita cari nanti adalah Y, berarti kita perhatikan dulu untuk komponen atau koefisien dari Y. Koefisien dari Y pada persamaan pertama adalah negatif 2D, persamaan kedua adalah 2D plus 8. Nah, bagaimana caranya supaya muncul Y sama dengan atau DY sama dengan? Nah, karena di sini sama ya, 2D dengan 2D, maka kita jumlahkan saja. Ya, berarti persamaan pertama kita jumlahkan dengan persamaan kedua, sehingga nanti akan kita peroleh ini. 2D ditambah 2D sama dengan 4D. Dikurangi 3 ditambah 3, 0. Berarti akan diperoleh 4DX. Ya. Selanjutnya, negatif 2D ditambah 2D, 0. Ya, di sini komponennya 0 ditambah 8Y, maka kita peroleh 8Y. Sama dengan T plus 2. Nah, maka di sini akan kita peroleh 4DX ditambah 8Y sama dengan T plus 2. Maka 8Y sama dengan negatif 4DX ditambah T plus 2. Sehingga kita bagi baris kedua ini dengan 8, maka kita peroleh Y itu sama dengan negatif setengah DX ditambah 1/8T ditambah 1/4. Selanjutnya kita peroleh XT, kita substitusikan XT yang kita peroleh dengan metode operator, yaitu tadi kita peroleh C1 E pangkat T ditambah C2 E pangkat negatif 3T dikurangi 1/3 dikurangi 11/36 ke persamaan 22. Sehingga nanti kan kita peroleh ya, X-nya kita ganti dengan C1 E pangkat T ditambah C2 E pangkat negatif 3T dikurangi 1/3T dikurangi 11/36. Selanjutnya kita operasikan. Ya, negatif setengah ya. Nah, nanti mohon ini nanti agar diluruskan ya. Negatif setengah dikalikan D ya, dikalikan D C1 E pangkat T. Berarti kita peroleh negatif setengah C1 E pangkat T. Ya. Di sini saya ralat ya. Di sini nanti akan diperoleh YT ya. Akan kita peroleh YT sama dengan YT sama dengan negatif setengah ya C1 negatif C setengah C1 E pangkat T, kemudian negatif setengah dikalikan D C2 E pangkat negatif T, maka kita peroleh plus 3/2 C2 E pangkat 3T negatif 3T ya. Kemudian negatif setengah dikalikan turunan dari negatif 1/3T, maka kita peroleh plus 1/6 ditambah negatif setengah dikalikan turunan dari negatif 11/36 itu 0 ya, 0. Kemudian ditambah 1/8T ditambah 1/4. Nah, sekarang kita operasikan sehingga nanti akan kita peroleh negatif setengah
C1 E pangkat T ya, ditambah 3/2 C2 E pangkat negatif 3T, kemudian ditambah 1/8T, ditambah 1/6 ditambah 1/4. Kita samakan penyebutnya ya. 1/6 kita kalikan dengan 2/2, 1/4 kita kalikan dengan 3/3. Maka kita peroleh 2/12 ditambah 3/12. Maka sama dengan ditambah di sini 5/12. Nah, dapat kita lihat ya, solusi untuk GT-nya itu sama seperti yang kita peroleh dengan menggunakan metode operator. Tetapi dengan prosedur alternatif ini kita dapat menyingkat langkahnya ya, kita dapat menyingkat langkahnya. Jadi langkahnya menjadi tidak terlalu panjang dan tidak perlu mensubstitusi ya. Nanti tidak perlu mengkonversi K1 dalam C1. Di sini langsung dalam konstanta C1 dan C2. Jadi itu ya bagaimana menentukan solusi dari sistem persamaan diferensial dengan menggunakan metode operator. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.